Lutfi Ramadhani dari kelompok 6 yang beranggota Nurbaiti, Anissa, Andi, dan juga Satrio. Mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial, guru bidang studi, Bapak Maulana Hasan, SPDI. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Irian Barat. A. Perjuangan diplomasi untuk merebut Irian Barat. Indonesia menyadari bahwa pengembalian Irian Barat merupakan tuntunan nasional. Hal ini dapat terlihat dari program-program kabinet yang selalu mengupayakan pengembalian Irian Barat. Antara tahun 1950 sampai dengan 1953. Indonesia berusaha menyelesaikan masalah Irian Barat dengan melalui perundingan bilateral. Dengan demikian, pada intinya Belanda tidak mau melepaskan Irian Barat. Belanda ingin tetap berkuasa di Irian Barat. B. Perjuangan konfrontasi untuk merebut Irian Barat. Pemerintah Indonesia secara bertahap mulai mengambil langkah konkret dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan juga militer. 1. Konfrontasi ekonomi. A. Nasionalisasi Dejavas Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951. B. Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda KLM melakukan penerbangan dan pendaratan di Indonesia. C. Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda. D. Pemogokan buruh secara total pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957. Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia mulai dihentikan 5 Desember 1957. F. Aksi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak pada perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan antara lain Netherlands Handelsmaatschapppij menjadi Bank Dagang Negara, Bank Eskom-II, dan Percetakan Dewi. 2. Konfrontasi politik. A. Pada tahun 1956, secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 1956. B. Pada tanggal 17 Agustus 1956, pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Sosio. C. Pada tanggal 4 Januari 1958, pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat. Tujuannya untuk mengarahkan masa upaya pembebasan Irian Barat. 3. Konfrontasi militer. Untuk meningkatkan suatu perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat yang dibacakan Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. A. Gagalkan pembentukan negara boneka Papua di Belanda. B. Kibarkan sang bendera merah putih di Irian Barat. C. Bersiaplah untuk mobilisasi umum. Sebagai tindak lanjut dari Trikora, A. Pembentukan Provinsi Irian Barat gaya baru dengan ibu kota baru. B. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962. Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Panglima Mandala menyusun strategi A. Sampai tahun 1962, fase infiltrasi dengan memasukkan 10 komplit sekitar sasaran. B. Awal tahun 1963, fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh. C. Awal tahun 1964, fase konsolidasi dengan penduduk kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
C. Penentuan pendapat rakyat Peperan Irian Barat. Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat mendapat perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Edward Bunker, seorang diplomat Amerika Serikat, untuk menengahi perselisihan antar negara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan rencana penyelesaian Irian Barat dengan nama terkenal adalah Bunker. 1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia dengan melalui UNTA. 2. Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk menentukan apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu di RI. 3. Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai jangka waktu 2 tahun. Pemerintah RI menyetujui usul tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung Belanda berbalik menekan Belanda agar bersedia berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962 Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Berunding menghasilkan kesepakatan yang bernama Perjanjian New York. 1. Penghentian permusuhan. 2. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962, UNTA menerima Irian Barat dari Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB. 3. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat dengan berstatus di bawah UNTA. 4. Angkatan Perang Belanda dan pengawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus diselesaikan paling lambat tanggal 11 Mei 1963. 5. Bendera Indonesia mulai berkibar 13 Desember 1962 di samping bendera PBB. 6. Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963. 7. Pada tahun 1969 diadakan penentuan pendapat rakyat Peperan